Omong kosong Gen Z, boleh tak bermimpi. Manusia perlu. Seperlunya tak ya? Perlu, seperlunya jadi manusia, bukan sekayanya jadi manusia. Karena sudah kaya. Jadi saya itu sekarang sudah financial free. Selamat datang warga Lokos di podcast Mimpi Jadul episode 2. Kalau kemarin kita sudah ngobrol dengan komedian panggung, dan sekarang kita akan ngobrol dengan komedian tongkrongan. Bukan komedian sih, orang lucu-lucu yang ada di tongkrongan. Dia ini salah dua orang terlucu di tongkrongan, dan dia akan ngobrol santai dengan kita. Dia termasuk Gen Z. Kita beri tepuk tangan untuk Tommy dan Rere. Gimana kabarnya, Bos? Alhamdulillah. Halo, gimana kabarnya? Kalian berdua, kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat. Sehat. Lagi mulai membangun kebiasaan baru. Apa itu kebiasaan barunya? Lari. Kalau Bung Rere, kebiasaan barunya apa, Bung Rere? Kita nggak ada yang baru sih, Mas. Lebih ke konsisten aja sama yang dilakukan sekarang. Sekarang melakukan apa? Tadi habis sholat Jumat sih, alhamdulillah. Habis sholat Jumat. Sholat Jadi Jumat. itu konsistensi yang harus dilakukan terus menerus. Bener Mas dong. Rere. Sebagai umat Islam wajib sholat Jumat. Oke. Jadi podcast kali ini aku spill dikit ya. Boleh. Karena kita ini kan adalah salah satu bisa dibilang Gen Z untuk generasi awal, betul ya? Bener. Kamu kelahiran tahun berapa, Bos? 97. 97 kamu? 97 sama juga. 97 September, Rere. Sok tahu banget. 97 apa? April. Kalau Tommy Agustus aku. Agustus. Tanggal berapa? Tanggal berapa, Bos? Tanggal berapa? Kenapa ya tanggal? Kamu tanggal berapa? April tanggal berapa? Kenapa kita nggak fair-fairan aja di sini ya? Oke, 22. 22 April. Taurus kamu? 9 April. Agustus. 9 Agustus. Ya, kita termasuk golongan Gen Z generasi awal. Dan terkadang tuh kalau aku sendiri ya ngerasanya tuh bukan sumpek ya, lebih ke dilema antara kadang itu aku masih terbawa pemikiran milenial. Tapi secara generasi, secara umur kita ini maksudnya di Gen Z. Iya. Banyak banget pemikiran yang aku ini milenial atau Gen Z ya. Tapi kalau kata milenial seperti ini kayaknya bener deh. Tapi Gen Z juga nggak ada salahnya. Di sini kita akan membahas tentang omong kosong Gen Z. Siap, omong kosong. Omong kosong kita semua. Kita akan membahas tentang cita-cita, akan membahas tentang mimpi. Siap. Hubungannya mimpi, cita-cita, dan omong kosong. Makanya ini adalah podcast Mimpi Aja Dulu. Disingkat jadi Mimpi Jadul. Kalau menurut kamu sendiri dari Bung Rere nih, Mimpi Aja Dulu dihubungkan dengan cita-cita, itu definisinya seperti apa, Bos? Nah, kalau aku sendiri ya, mimpi itu kan suatu harapan, tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang. Mimpi dan cita-cita itu. Nah, seringkali mimpi atau tujuan ini bisa menjadi semacam bahan bakar. Agar hidupnya ini terarah gitu. Ibaratnya udah ketemu nih goalnya, misal jadi orang kaya, jadi milioner. Nah, tinggal step-stepnya untuk kesananya gimana. Oh gitu. Kalau dari Mas Tommy sendiri, definisi mimpi aja dulu itu seperti apa? Kalau dari aku sendiri sih mungkin mimpi ini bayangan kita di masa nanti lah ibaratnya. Di masa nanti. Nah, mimpi aja dulu ini ya kita mengangan-angankan dulu lah ibaratnya. Oh, berangan-angan. Membayangkan dulu, mengangan-angankan dulu nantinya kita mau seperti apa. Tapi gini, Bos. Umur berarti kamu belum 28. Belum. Hampir 28. Anggaplah kita sama 28 ya. Anggaplah kita sama 28 di tahun ini kita sama 28. Ya. Umur 28 itu masih boleh tak bermimpi? Masih boleh menurutku masih boleh. Masih boleh. Boleh banget. Sampai kapan? Nah, contoh apa tadi mimpinya? Jadi orang kaya. Itu mimpi terus kah atau sampai umur berapa gitu maksudnya? Aku dulu ya. Iya, kamu dulu. Kalau kaya, kalau kita breakdown lagi kan tiap orang beda-beda tuh. Apanya ini? Untuk mencapai kaya. Untuk mencapai kaya. Untuk tiap orang mendefinisikan kaya kan beda-beda toh. Betul. Misal kalau aku sendiri contohnya ya, untuk mencapai kaya paling enggak aku ada dana darurat, katakanlah misal 15 miliar. Nah, ya wes aku akan mencapai itu. Oke. Dengan proses yang mungkin untuk umur 28 masih mungkin aja sih. Mungkin agak lebih susah prosesnya ya. Agak lebih susah.
untuk mencapai Nggak, tapi- 15 miliar ya? Oke, tapi realistisnya. Berapa juta tabungan di dana darurat harusnya untuk mencapai titik kaya versi kamu? Ini dana darurat atau net worth hitungannya? Dana Kalau aku sih darurat. dana darurat ya. Dana Soalnya darurat. darurat ini dana dingin toh ibaratnya Iya. yang apa ya? Yang dipakai ketika ada suatu pengeluaran yang tak terduga. Kita alokasikan untuk hal-hal tidak terduga ya. Yes, Ya, benar. kira-kira berapa juta? Wah itu Atau per bulannya wis gini aja, per bulannya kita bisa nabung berapa juta untuk dana darurat yang bisa dikatakan kaya. Kaya, bukan perlu berarti. Kaya. Dia kan Maunya kaya dia. maunya manusia kaya bukan manusia perlu. Iya kan? Manusia kaya. Kalau manusia perlu ya sekitar SD bos kene wis dadi manusia perlu. Iya, seperlunya Nek tok ya. Perlu seperlunya jadi manusia bukan Oke, sekayanya jadi ya. manusia. Manusia kaya kira-kira versi kamu per bulannya berapa tabungan untuk dana darurat? di luar dari cicilan rumah, mobil Betul. dan lain-lain ya Mas yo. Punya emang ada. Harusnya. Kita bilang harusnya ya. Harusnya. Seharusnya berapa? Seharusnya. Ya paling enggak 10 sampai 15% dari gaji. Oh, dari gaji Mas, nek gajine Angkanya. angkanya. Spesifiknya. iya. Minimal ya Mas yo. 1 juta 1,5 lah, 1 sampai 1,5 per bulan. Mengalokasikan segitu. Nah, Kita coba ikutin pola pikirnya dia Coba, dulu ya. coba, Coba. coba. Kalau kamu berapa? Kalau aku belum punya bayangan untuk menjadi kayanya dulu sih. Untuk menjadi kaya. Tapi kalau mengalokasikan uang buat dana darurat, dilihat dulu dari spend aku. Spend yang di luar dana darurat berarti. Nah, maksudnya nanti tabungannya itu sesuai spendku. Misal aku sekarang Oh. sebulan tuh habisnya 4 juta misalnya. ya 4 juta. Berarti aku harus punya 4 juta Per bulannya? Ya itu aku alokasikan untuk dana darurat. Nah, Misalkan isaknya piro? aku mau bikin dana darurat selama setahun. Ya udah aku 4 juta kali 12. Saiki berapa? 0. Berarti enggak maksudnya gini, seharusnya piro saiki? Sekarang? Sekarang Seharusnya seharusnya sih harus 10 juta udah ada mungkin ya. Untuk dana darurat kan? dana darurat. 10 juta. Kalau per bulan ya harusnya piro? Per bulan sih aku masih bisa hidup apa ya, ibaratnya menjalani kehidupan dengan 1,5? enak 2 juta sih. 2 juta. 2 juta. 1,5? 1,5 itu 1 hari 50.000 loh. Iya bisa aja. Bisa tapi nggak enak. Bisa tak keluar, nggak ngopi, nggak nonton gitu-gitu. Oh, cuma listrik, pulsa. Warkop, Warkop gitu-gitu. liquid pun minta nanti mungkin. Ini nggak ada yang tanya saya. Nggak ada yang tanya saya. Mas MB berapa? MB berapa? Untuk seorang MB sebagai Dana. MC. Dana darurat. Hmm. Alhamdulillah sudah tidak memerlukan dana darurat karena sudah kaya. Iya. Karena sudah kaya. Jadi saya itu sekarang sudah financial freedom. Financial freedom. Kamu nonton Raditya Dika? Iya, nonton. Nah, itu harus diikuti langkah-langkahnya. Langkah apa yang diikuti Raditya Dika oleh MB? Oleh saya. Hmm. Saya cuma mengikuti aja, menonton aja. Jadi Subscribe ya, mengikutinya subscribe. Subscribe itu penting. Oh, Subscribe iya, itu iya, penting. iya. Jadi kalau kalian mau kaya itu subscribe Raditya Dika. Pondasinya dulu. Ini Mas, pondasinya dulu. Karena itu menurutku itu pola pikirnya sangat-sangat matang sekali dan dia juga berbicara soal cita-cita, soal pendidikan. Kebetulan yang di sini kita akan bahas soal cita-cita. Siap. Berarti masih masuk untuk fondasinya tadi itu. ya? Sangat masuk ya? kuat. Sangat kuat. Kalau ya? kamu sebagai orang hidup tidak memfollow Raditya Dika, hancur. Hancur ya. Itu kamu pasti hancur. Hancur ya. Hancur. Iya. Minimal follow Raditya Dika. Minimal follow. Ya itu udah follow. Udah subscribe sih. Udah subscribe. Aman. Belum. Oh belum nanti ya. Mungkin karena itu aku hancur ya. Hancur ya, mungkin karena itu kamu hancur. Oke. Oke, sekarang kita langsung membahas ke poinnya tentang cita-cita. Aku sih rada iki. Kalau berbicara soal cita-cita, kalau aku dulu sih TK masih belum punya cita-cita ya. TK masih belum punya cita-cita dan sekarang alhamdulillah sudah ada cita-citanya. Bukan berarti tercapai, Iya. sudah ada Ada cita-cita. dulu lah ya. Ada dulu. Dari SD, cita-citamu apa Mas Tommy? Dari SD ya. SD dulu. Kalau kita flashback di masa-masa SD atau TK mungkin sudah ada. Kayaknya TK udah ada dulu. Dulu waktu cita-citaku itu waktu TK SD itu atlet bulu tangkis. Atlet Bulu tangkis. bulu tangkis. Ini serius. Cita-cita Serius. Apa yang mendasari kamu berpikiran bahwa kamu akan sukses seperti Taufik Hidayat? Dulu nggak berpikiran suksesnya dulu sih, karena waktu kecil kan kita nggak tahu ya standar sukses itu apa gitu. Waktu TK mungkin kita lihatnya karena aku suka diajak
ayah ke Dedi sih, biasanya manggil Dedi. Diajak Dedi. Diajak Dedi. Nah, kalau aku sih Abi ya, Abi. Aku kan Turki. Kalau lu apa? Ebes. Iya, diajak Dedi. Ebes mau Ebes. Bes, ngono biasa. Bes, MS Nandi. Bes tamu Bes. Kurang ajar sedikit, kurang ajar. Iya. Diajak Dedi. Diajak Dedi badminton dulu tiap minggu. Nah, waktu ikut main badminton tuh ngerasain tuh serunya main. Walaupun main sama tembok ya, kan masih kecil dulu. Masih kecil. Mainnya Kan? sama tembok aja. Kalau ikut orang dewasa mungkin capek ya. Anak kecil nggak bisa main kok ikut ke lapangan. Kok nggak bayar iurannya juga kan. Iya, benar. Ya main sama tembok, terus aku lihat main kok menyenangkan. Langsung lah muncul chat. Belum. Oh, belum. Kalau itu suka ke badmintonnya dulu. Oke. Terus di tahun Ini masih TK ya? Masih TK itu. Di tahun-tahun itu kan badminton ya Indonesia kan cukup populer lah, badminton kan cukup populer. Betul. Waktu di TV lihat Taufik Hidayat, Sony Dwi Kuncoro, gitu-gitu main tuh. Hafal ya nama-nama hero badminton kita ya? Hafal alhamdulillah. Ya enggak terlalu apa, cuman itu tuh aja. Oke. Itu lihat tuh dulu kan sukanya ya Taufik Hidayat itu. Lihat kok seru sekali ya. Misalnya kita poin masuk kan kita disorai segala macam, itu kan merasakan euforia itu menyenangkan lah. Dapat ya di situ ya. Walaupun di situ aku belum tahu kalau misalnya kekayaannya berapa segala macam. Karena waktu kecil ya kita nggak peduli sama Cuma itu kan. yang enaknya aja yang diambil. Iya, gitu kita kayak euforianya kok menyenangkan itu. Tapi TK loh, kamu TK sudah ada cita-cita belum? Ada kalau TK ada. Diajak EBS kemana? Diajak EBS kemana dulu kok sampai punya cita-cita? Ya simple lah mimpi anak TK, misal kayak udah punya Istri. 4 Bitcoin misal. TK sudah berbicara soal Bitcoin. Belum ada Belum teknologi. ada, aku yakin belum ada. Nggak ada. Kalau TK nggak ada sih. TK SD nggak paling nggak, SD paling. Kayaknya TK itu emang lumrahnya nggak ada cita-cita. Nggak deh. ada. Tapi kalau SD? Aku SD dulu pernah punya cita-cita untuk jadi astronot. Astronot. Standar banget tuh, astronot, polisi, tentara, dokter dan lain-lain. Pilot. 5 gitu ya. berarti Pilot. cita-citanya 5 berarti. Enggak, Astronot. tapi Oh, waktu itu astronot. astronot aja. Astronot. Soalnya apa ya, kayak misal dulu nang TV kono keren ngono, Pak. Emang Bisa astronot di TV menjelajahi- mana? Sorry, TV ku Nat Geo kan. Hewan, Sorry. Nat Geo hewan. Nat Geo hewan. Discovery Kono Channel. lah. Mungkin dari Keren, belajar Pak. dari buku-buku juga ada kan astronot. Benar, apalagi kan kayak kalau zaman SD kan kita masih belum berkata Tommy masih belum memikirkan dari segi finansialnya. Mungkin dari segi keren, terus apa Asik. namanya asik dan lain-lain. Nah, aku melihat astronot di situ. Keren, Di situ. Pak. Iya. Tapi belum ada keinginan untuk, bukan keinginan, belum ada langkah untuk mencapai itu semua ya. Nggak ada. SD. Kalau kamu SD cita-citanya apa? Sama, masih pemain bulu tangkis. Masih bersikuku di bulu tangkis. Masih, karena apa ya? Tiap tahun kan masih ada kan itu. Tiap tahun masih ada lombanya. Setahun paling ada berapa? Oh, berarti kamu ikut terus ya lomba-lomba bulu tangkis di sekolah? Ikut? Di sekolah nggak terlalu populer sih bulu Oh, nggak tangkis. terlalu populer. Tapi sekolahnya di Surabaya? Surabaya. Di mana? Sudah. Itu tadi soal cita-cita kita waktu Waktu SD. SD. Biasanya tuh waktu SMP menuju pokoknya di masa-masa kita anak-anak transisi ke remaja itu biasanya berubah. Biasanya berubah ya. Banyak sekali gangguan-gangguan, banyak sekali masukan-masukan terutama juga sehingga membuat diri kita kayaknya astronot susah. Kayaknya astronot tuh nggak ada deh. Mitos nggak Bisa sih? jadi bulu tangkis atlet nasional nggak ada duitnya. Nggak ada duitnya. Nggak ada duitnya. Bisa jadi ya, bisa jadi. Bisa jadi. Kira-kira waktu SMP Mas Riri cita-citanya jadi apa? Nah, kalau SMP berubah toh. Nah, kebetulan pas SMP tuh aku ikut basket. SMP Di ikut SMP basket. ikut basket. Dari astronot ke basket. Ah. Itu kan juomplang. 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 Langit ke Dari lapangan. langit ke lapangan. Juomplang. Nah, ikut basket toh. Nah, mimpinya tuh jadi atlet NBA. NBA ya, langsung NBA ya. Nah, tapi skill kan LeBron James. Iya. Alias 3 point gak melebu. Ngono, Pak. Akhirnya ya wes cuma main doang, latihan lama-lama. Kompetisi. Sama teman. Sempat ikut turnamen masih skala kota ya. Misal diadakan sama kampus gitu sempat ikut. Kan SMP udah dan kampus. Ada Jadi misal kampus let's say iki, kampus A ya. turnamen basket Kelas SMP SMP gitu. ku melo ya kelas SMP. Kelasnya SMP.
Basket ya berarti ya. Basket. Kenapa kok bidangnya banyak yang olahraga cita-cita itu? Iya, itu kenapa? Itu perlu dipertanyakan loh. Maksudnya buat arek cilik-cilik iki harusnya gak tayang nang arek cilik-cilik ya. Tapi buat bapak-bapak di rumah sana sing punya arek cilik-cilik, nek iso aja lah cita-cita olahraga iku pegel kabeh, Pak. Harusnya apa? Kalau nggak olahraga harusnya apa? Harusnya apa? Harusnya apa? Iki rada bahaya sih, realistisnya ya. Iya. Realistisnya ya. Sebagai orang tua, misalnya nih untuk orang tua ya, mengarahkan anaknya itu menjadi apa? Nek aku mengarahkan anakku. Nah, masih penting UMR. Wis. Pamer nganjuk mau. Oh, enggak mau. UMR Surabaya itu bagus, Nak. Kalau nyambut kayak saiki uangnya, iya gak? Iya sih. Setuju. Tapi berarti sebagai orang tua kamu tidak mendukung anakmu bermimpi, Mas. UMR itu mimpiku. UMR itu mimpiku sejak SMP loh. Sejak SMP Kau ngerti gak sih orang-orang yang keluar kuliah itu bahkan berlomba-lomba untuk mencari gaji UMR. Padahal UMR itu upah minimum, sangat-sangat minimum loh. Tapi itu diburu karena saking apa nih? Saking aneh gorek penggawean. Sepakat ya? Sepakat. Kalau kamu SMP? SMP kayaknya itu masih pemain badminton. Cuman karena SMP udah tahu apa ya, hal-hal yang menurut kita Nggak realistis. malu apa enggak gitu kalau kita sebutin gitu. Ya aku kalau ditanya, misalkan di kelas kadang-kadang ditanyain kan, cita-citanya apa? Menurutku Badminton itu bikin malu. bikin malu gitu. Kenapa? Karena tidak ada ini actionnya tidak ada. Karena tidak. Tapi kan Indonesia secara industri badminton kan nabi. Apa karena Api. tidak UMR? Nah itu aku masih belum tahu. Aku masih belum peduli waktu UMR itu. tuh gak sih sakit. UMR tuh Aku belum peduli waktu itu. Cuman karena apa ya? Ya merasa malu lah. Punya ada perasaan malu kalau ditanya orang cita-cita apa atlet badminton. Tapi kalau orang tanya dan jawabannya atlet sepak bola, kenapa kok nggak malu? Kan sama-sama atlet. Ya kalau aku yang punya cita-cita sepak bola ya aku tetap malu. Tetap malu? Tetap malu aku. Berarti karena atletnya. Karena menurutku waktu itu Nggak ada tidak realistis. Kamu nggak ada latihan. Iya kayak di masa SMP kan ibaratnya udah masa yang tidak matang lah. Bukan matang ya, udah Durung masa matang. yang telat, udah yang telat untuk memulai gitu. Oh, harusnya dari awal Dari itu kalau awal, mau dari kecil. badminton, Nah, wis udah nggak fokus usah dari fokus kecil. belajar, fokus badminton aja. Ya. langsung daftar ke maskapai. Nggak bisa SMP. dong, nggak bisa. Ngambil formulirnya di mana? Nggak ada Formulir ya? itu. Tapi belum ada gantinya tuh badminton. Cita-cita badminton tadi belum ada gantinya. Belum. Itu masih apa ya? Masih hal yang kalau aku membayangkan aku menjadi pemain badminton tuh kayak itu masih terbayang. Oh, beda sama dengan- dia. Kalau dia masih ikut-ikut kompetisi basket ya, masih ikut kompetisi, masih latihan. Cukup Iya, kebetulan di sekolahku tuh nggak terlalu inilah aware sama badminton. SD tadi nggak terlalu aware soal badminton. Kamu Ekskulnya sekolah nggak ada. mana? Jangan. SD, SMP, skala mana? Jangan. Masih di Jawa, SMP. Surabaya. Surabaya. Swasta atau negeri? Swasta. Ya hancur. Kalau aku punya anak, bukan hancur sih, swasta yang bagus juga banyak. Oke. Tapi Aku kalau punya anak mau SD kedinasan ada nggak? kalau bisa dari SMP sudah jadi PNS. Homeschooling SMP. Homeschooling negeri. Terus SMA, SMP basket, SMP badminton. Tempat badminton. SMA harusnya lebih realistis. Kalaupun malu harusnya langsung ditinggalkan itu badminton. Kalau masih ada gobloknya dia, harusnya kan gitu ya. Ya mungkin SMA udah mulai di waktu-waktu realistis ya. Maksudnya kita udah tahu, udah mulai dipercayai sama megang uang yang lebih banyak. Uang sakunya kan pasti lebih banyak SMA. Yang biasanya cuma 3.000, SD SMP 3.000, Jadi 10.000. SMA jadi 200. 200.000. 200.000 sebulan. Oh sebulan, podo ae, nah sebulan dibagi podo ae jadi nih. Ayo, Pak. Nah, Jadinya makanya kalau SMA itu udah mulai dikasih uangnya tuh, uang sakunya tuh per minggu. Per minggu. Jadi harus bisa memanage lah. Kalau hari 2 hari pertama belinya Indomie nasi kan 10.000. Itu udah menghabiskan separuh uang saku di selama. Jadi kan ada anu. Nah, itu mulai mengetahui kalau ini harus apa? Mengetahui tentang uang lah paling enggak. Kalau Mengetahui uang tentang tuh uang. harus di manage. Terus kamu mau jadi koruptor apa? Bukan. SMA itu mau jadi apa? SMA tuh mau waktu itu yang kepikiran tuh jadi psikiater. Anjay. Psikiater. Ini sebenarnya cukup realistis, cuma waktu kita mengenal dia kayaknya nggak cocok jadi psikiater, iya kan? Iya kan bos? Cocok. Apa pikirannya bikin kamu jadi? Kamu jurusan apa? SMA? IPS. Dulu masih IPS dulu. IPS. Kenapa pengen jadi psikiater? Punya trauma apa? Bukan. Menurutku jadi psikiater itu mulia lah. Sama mulia sama dokter.
Guru ya mulia, Bos. Astronot ya mulia. Apa mulia astronot? Nih ngawuri. Jelaskan, Iki ngawur. nggak tahu. Apa mulianya astronot? Iki Aku ngawur. Iki ngawur. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu mulianya apa. Aku nol putul sama astronot masalah. Kalau tidak ada astronot, bagaimana kita bisa tahu kondisi di luar angkasa? Bener, Untuk ilmu pengetahuan. bener. Bagaimana antariksa ini bisa dijelajah? Nah, Ya. psikiater. Nah, psikiater. Apa mulia? Psikiater tuh mulia. Menurutku mulia tapi underrated waktu itu. Underrated. Underrated. Itu kamu karena belum melihat dunia yang seluas itu kah? Atau emang kamu Ya, sudah dengan- menelusuri bahwa memang underrated? dengan sudut pandangku mungkin underrated. Oke. Dari teman sekelas di waktu itu. Apakah ada yang punya Cita-cita. bukan cita-cita keinginan untuk datang ke psikolog atau psikiater lah ketika mereka punya masalah? Kau no. Nggak ada pas kebanyakan sih nggak ada. Iya sih. Mungkin kalau dia berangkat pun nggak cerita ya daripada di gojologi. Tapi kau no psikiater. Enggak mesti konco-koncone sing gojologi ngono ta. Kemungkinan besar ada mungkin. Terutama kalau teman-temanmu yang memang terbuli di kelas. Misalnya dia cerita, aku ke psikiater. Hancur. Pasti nggak sih? hancur, iya. Apa di masyarakat kan masih hal aneh itu. Iya. Jadi kan ngapain sih tergendeng dah. Apalagi segala macam. ini SMA ya tadi ya. Apalagi kayak ini aku SMA dan aku dengar koncoku mari teko psikiater yang harusnya dia sembuh. Iku loro maneh. Nek krungu kupingku iku loro maneh kan pasti. hubungannya masih psikiater kan kejiwaan. Pasti diafiliasikan ke menur atau rumah sakit jiwa. Iya. Mungkin ada punya ketakutan untuk menceritakan. Dan kalau dulu mungkin kalau kita mau ke psikiater sama orang-orang sekitar itu dianggap gendeng kan? Iya. Dianggap gendeng. Mungkin waktu itu dianggap gendeng. Ya, simpelnya RSJ menur loh Pak. Iya. Kan mesti nggak cuma orang gila tok toh. Harusnya Mesti sih, orang Kak, ya. Memang periksa enggak, bukan masalah harusnya. kejiwaan kayak. Emang enggak ya? Memang ada yang buat konseling tentang ini mental. Kayak Mental. mesti Heeh. penyakit kejiwaan tuh nggak melulu gila ngono lho. Iya kan. Kok guyu? Kok guyu? Maksudnya kok saiki orang gila ya? Nang Surabaya gila saya keleleran orang-orang gila. Emang itu ojo dibahas sana ya. Sudah. Kalau SMA, Bung Rere. Nah, kalau SMA Cita-citanya tuh apa? dari kelas 1 kan masih basket tuh aku. Ah, Kelas 1 masih basket, cuman latihan toh. Seringnya aku nyangkruk bisa. kelas 1 berarti udah nggak ada turnamen. Nggak ada, bahkan nggak masuk tim aku. Harusnya psikiater yang orang kayak gini, bro. Yang ke psikiater. Nggak keterima tim. Nggak keterima utama. tim. Psikiater. Terus. Hari jarang latihan, keseringan nongkrong sama teman-teman, udah nunggu enaknya nongkrong. Apa namanya? Udah kesentuh rokok dan lain-lain. Ya Nakal, wes. dari SMA udah nakal. Nggak nakal sih. Nggak nakal itu ya? Enggak lah, standar lah. Sedikit bebas lah pergaulannya. Ya. Terus ya wes, di situ kayak lempeng-lempeng aja loh Pak. Di kelas 1 2 ya wes kayak live by the day ae, ya wes ngelakoni sing nang arep ae. Ya wes sekolah ngerjakno PR jarang bahkan. Terus nyangkruk mulai sekolah, Iya. terus misal nang cangar kek atau ngepantai dan lain-lain. Di Nah, cangar kelas 3 ngapain? tuh baru mulai apa ya? Mulai ono ambisi. Untuk masuk ke kampus yang diinginkan. Ya itu. Cita-cita. Ya itu kampusnya. Kan nggak apa-apa kan diinginkan, kan diinginkan. Sudah. Dia lo bangga, dia bangga. Bangga dia. Bangga. Kamu bangga? Bangga, aku bangga. Nah ini agak menarik ini. Waktu pertama kali masuk kuliah atau gini deh, kenapa jurusan komunikasi ya dua-duanya ya? Kan jurusan komunikasi ya dua-duanya. Benar. Ya, jurusan ilmu komunikasi. Kadang itu kalau beda kalau kita masuk SMP, masuk SMA, kadang oh ya udah SMP ini aja, SMA ini aja ini bagus. Tapi kalau waktu masuk kuliah, kalau waktu pengalamanku sih, aku pengen jadi sesuatu, makanya aku masuk komunikasi. Kamu pengen jadi apa? Kenapa masuk komunikasi? Dulu kan waktu SMA kan aku pengen psikiater kan. Nah itu kan kalau di SMA negeri terutama ya, kalau yang swasta aku nggak tahu. Kalau negeri kan biasanya anak alumni itu datang promosi kan. Datang ke kelas. Apa namanya ya? Kampus Expo apa-apa. Ya itulah anak Iya. kampusnya datang promosi segala macam. Nah, di situ aku baru tahu kalau psikiater itu harus S1-nya kedokteran. Oh, bukan Beda dengan SPSI. itu psikologi. Kalau psikiater punya apa ya, kewenangan buat memberi obat. Spesialis kejiwaan toh. Ya. Kalau psikolog Psikolog tuh berwenang. nggak berwenang ngasih obat.
gak kurang gitu ilmunya kurang. Enggak, yang apa? Pendekatannya beda. Kalau psikiater kan pendekatan medis. Pendekatan medis, makanya dia punya kemenangan buat ngasih obat. Nah, waktu itu aku ya cuman pengen-pengenan tok sih mungkin ya. Cuman kayak ada bayangannya tapi tidak mengejar. Sampai akhirnya ada kampus expo itu. Yang anak komunikasi, presentasinya itu bagus sekali. Kamu melihat anak komunikasi ini mampu membohongi seluruh murid-murid agar terkesima di jurusannya. Salah satunya itu. Sebenarnya bukan membohongi ya. Kan dia cuma cerita tentang kampusnya, tentang perkuliahannya bagaimana. Nah, itu presentasinya paling bagus dia. Dia paling memahami. Terus PPT-nya dia nggak pakai PPT. Pakai apa? Pakai Word. Bukan, pakai. Dulu kan ada pilihannya ada banyak, ada kalau tahu itu Prezi, ada kayak Prezi. PPT kan lebih interaktif kan. Orang lihat paling lebih beda lah. Ada Prezi terus dia pakai animasi dia tuh. Jadi di meniti dia memang sudah sesuai cue card lah, kata-kata cue card gitu. Jadi dari menit ini ke ini bahas ini. Jadi itu udah di play aja. Oh, jadi ini kamu lihatin ini keren nih. Keren nih, mau masuk sini nih aku nih. Iya, karena itu. Akhirnya pilih komunikasi, ternyata bidang yang di pembelajarannya itu menyenangkan lah. Menyenangkan. Kalau kamu waktu kuliah, apa yang bikin kamu pilih jurusan komunikasi? Sesimpel mikirnya pada itu ya. Pada waktu itu mikirnya dengan ketidaktahuanku akan komunikasi. Gara-gara aku mikirnya kalau komunikasi ini nggak ada hitung-hitungan. Aku males banget sama yang namanya ternyata ono statistik. Ternyata tetep ono. Tetep ono. Tapi cuman kamu ya wis lah. Berarti kamu sebenarnya nggak ada masalah untuk masalah di bidang komunikasi nggak ada ya? Dalam arti masalah kayak komunikasi jelek atau mungkin broken home. Apa hubungannya? Keluarga gua aman-aman saja. Aman saja. Komunikasi jelek nih, makanya aku pengen kuliah komunikasi gitu. Misalnya kayak ngono. Misalnya ada kuliah komunikasi di masalahnya di rumah. Apakah ngobrol sama orang tua pakai PPT? Tapi emang kamu pikirnya cuma nggak ada hitung-hitungannya gitu. Dan juga serisetku pada saat itu koyo perkuliahannya gue seru Pak, dalam arti misal kayak ono matkul masalah film, jurnalistik, terus desain, masalah radio dan lain-lain, media lah. Meskipun pada saat itu aku sih terus mendalami akan hal iku, kulitan tok lah ibaratnya, tahu cuman dikit doang. Oke, paham. Jadi ekspektasiku gitu. Jadi emang sih kalau teman-teman berdua ini, Riri sama Tommy ini, kalau kalian memantau Instagramnya @lokos.id, dia itu sudah pernah menjadi talent di video kita, betul ya? Oke, dan sekarang kita akan break dulu, nanti kita akan bahas lebih seru lagi. Lagi di podcast Mimpi Jadul episode 2 membahas tentang omong kosong Gen Z. Masih bersama dengan Bung Rere dan juga Bung Tommy. Oke, di segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu definisi mimpi aja dulu, apa itu definisi cita-cita menurut kita, bahkan dari TK sampai kuliah tadi ya. Dan sekarang cukup sensitif karena aku yakin, seyakin-yakinnya astronot tidak tercapai, pemain basket, bulu tangkis, psikiater, hampir semua cita-citamu ini tidak tercapai. Tapi siapa orang pertama yang meragukan cita-citamu? Masih inget nggak? Mulai dari Bung Rere. Orang pertama. Diri sendiri sih lebih tepatnya. Kayak ketidakyakinan akan awak dia bisa mencapai hal itu loh Pak, ya gak sih? Kalau dari orang tua, pernah nggak ngobrol sama orang tua? Bes, cita-citaku ini. Bes, cita-citaku pemain basket, astronot. Pernah nggak ngobrol soal itu? Pernah sih, cuman yo responnya standar Pak, serong tua koyo yo wis latihan terus. Astronot apa udah sing dilatih Bes kamu? Astronot apa nih Bes yang dilatih? Terus tetap semangat dan lain-lain, ya semua standar orang tua lah. Kamu mungkin tau kayak menjatuhkan, walah kon hati-hati NBA. Gak mungkin. Gak ada ya. Menyatukan kayak gitu gak ada ya. Diri sendiri Pak paling. Diri sendiri. Kalau dari Bung Tommy? Sama sih diri sendiri. Cuman mungkin kalau dari bukan meragukan ya, tapi memberikan pilihan bahwa ini tuh akan sulit gitu. Ini tuh akan sulit. Maksudnya dalam artian kayak kamu harus latihan juga dari SD kan. Kita kan masih pikirnya masih seneng-seneng lah, masih seneng main apa segala macam. Nah kalau dikasih pengertian kalau kamu latihan,
ini tuh akan hilang. Kamu istirahatmu pas kurang, main kurang. Oke. Kan juga dulu SD aku juga full day. SD-nya full day. Iya. Nggak usah tanya SD di mana. Berarti memang keraguan itu justru datanya dari sendiri. Dan jatuhnya untuk berbicara soal cita-cita, jatuhnya itu kayak mimpi aja. Ya, mimpi aja. Angan-angan aja, Angan-angan aja. Jadi nggak ada keinginan untuk menggapai itu atau nggak harus digapai memang. Kalau aku sih nggak harus digapai. Waktu itu ya akhirnya berpikir nggak harus digapai. Mungkin aku suka di mainnya aja. Oke, akhirnya aku ya udah main-main aja tiap minggu. Ternyata ini bukan cita-cita, ini hobi. Mungkin kayak gitu ya. Mungkin akhirnya shiftingnya ke sana. Walaupun kalau lihat badminton dengan euforia sebesar itu masih kayak ada angan-angan, kalau aku di sana masih menyenangkan ini. Kalau aku dulu memilih untuk bersusah-susah latihan, bisa ini. Terus tadi kan diragukan oleh diri sendiri. Gimana tanggapan orang-orang terdekat kamu ketika mendengar cita-citamu sebagai apa? Sebagai astronot, pebasket, bulu tangkis? Kalau astronot sih, itu lebih tak pandem sih. Masih tak pangan dewe ae kalau astronot kayaknya nggak bisa dibahas di sini memang kalau susah. Astronot ini kayak terlalu apa ya? Terlalu aneh. Terlalu hancur lah untuk di Indonesia mungkin. Di Indonesia mungkin. Benar. Di Indonesia Cuman kan pada mungkin saat ya. itu narik cilik, Pak. Ya. Kalau orang pergi ke langit itu suatu hal sing Wow banget lah. keren banget loh. Kan kalau meninggal juga pergi ke langit. Oh beda. Katanya nggak oleh bahas ngene-ngene. Kan orang meninggal. Oh iya. Terus yang soal basket. Nah, kalau soal basket iki terutama dari circle timku yo, tim basket pas SMP, iku malah yos. Gak apa-apa. Ya pasti ono sisi gojloki, terus ono sisi Padahal itu saling circle mendukung basket. Konteksnya guyon pasti. Oke. Kayak misal pingin rek dadi atlete misal apa ya? Lakers misal. Kok kapan-kapan lah. Kok langsung Lakers gak koyo iki sih Lokal sih. Lokal sih. Satria Muda, Bima Sakti gitu. Soalnya mbiyen yo ibaratnya pas SMP kan dorong gerang-gerang banget toh. Langsung entah gara-gara emang dorong ngikutin IBL, liga lokal dan langsung dulu Erono sing superstar lah Pak, liga basket sorotannya langsung ke sana. Gak Real Madrid nih. Bal-balan mungkin yo. Bal-balan kayaknya kayak ke situ nggak mungkin kita tahu soal Persila Lamongan. Aku tahu dari kamu emang orang Lamongan ya? Enggak. Dari kecil emang tahu. Tapi soal bulu tangkis, ada yang meragukan nggak? Atau bagaimana komentar-komentar terdekat orang terdekatmu kayak gimana soal cita-citamu menjadi pemain bulu tangkis ataupun yang psikiater tadi? Kalau psikiater nggak pernah ngomong ya, itu kayak keinginanmu sendiri. Kamu pendem? Aku pendem. Malu? Enggak ya, karena belum apa ya? Mungkin ya karena waktu dari kecil tuh yang minta ikut apa sih namanya klub badminton itu nggak dibolehin kan, karena ya waktu itu aku menyadari kalau ya orang tuaku sibuk. Dia nggak punya waktu untuk nganter-nganter tuh pasti nggak ada. Oh, nggak dibolehnya gara-gara itu? Aku menyadarinya sih seperti itu. Tapi kan dia kalau ngomong gitu kan juga nggak enak ngomong kanannya. Oh mohon maaf ya, aku nggak mau nganter kamu badminton. Kan juga kita kan juga. Jadi itu kesadaran dirimu sendiri kayak orang tua aku kayaknya sesibuk itu. Jadi kayak nggak ada waktu lah untuk nganter. Kan aku 3 bersaudara. Nah itu mungkin kalau fokusnya ke aku toh tiap kalau ikut klub mungkin kan bisa agak sering ya, seminggu bisa berapa? 3-4 kali. 4 kali gitu ya. Akrab dong sampai saudara-saudara musim liane. Akrab. Alhamdulillah bagus. Terus sekarang di umur 28. Oke. Kira-kira cita-cita yang realistis untuk kita gapai apa? Dari Bung Riri dulu. Tetap astronot gak sih? Untuk ngendap ternyata. Saya bisa kan daliku. Kalau di umur 28 sih kayak lebih realistis aja sih Mas. Lebih kayak misal mencapai financial freedom kayak bebas utang. Cuman kayak angel bebas utang ya. Mesti kayak berapa hal sih emang utang dalam hal misal ini ya. Bukan utang sih ngono mesti kayak KPR ge. Oh, kreditan. Cicilan. Itu sebagai utang juga toh yang harus dibayar. Utang sholat masuk nggak? Utang puasa? Tapi kalau berbicara soal profesional, maunya pengen jadi apa? Di umur 28 ini, maksudnya 28 sampai ke depan ini kira-kira aku pengen jadi ini nih.
kalau kita berbicara soal utang terus financial freedom ini kan caranya banyak banget. Bisa jadi kita jadi pengusaha, kita jualan liquid, misalnya bikin podcast kayak gini, uangnya ada. Nah kamu pengen jadi apa? Yang realistis, spesifik itu. betul. Kalau spesifik sih mungkin gini sih Mas, dalam arti aku kalau dari kepinginanku sendiri aku lebih suka untuk kerja di bidang kreatif. Cuman dengan bagaimana dengan apa ya? Dengan gaji yang oke lah. Minimal paling enggak UMR. Oke. Iku paling enggak untuk first step-nya lah. First step-nya gitu. Berarti masih masuk nih. Kan ceritanya dia UMR tadi. Realistis. Untuk awal oke lah, untuk awal. Nanti untuk setelah perpanjangan kontrak nego gaji. Kalau kamu gimana, Bos? Kalau aku jalur profesional sih mungkin karena sekarang udah menjalani umur segini ya. Ya kalau di profesional mungkin aku nggak ada sih mimpi untuk di jalur profesional ya. Nggak ada. Mungkin ke jalur berusaha mungkin. Oh ya bisnis. Jadi bukan profesional berarti kan jalurnya. Kalau bisnis kira-kira bisnis apa? Kebetulan saya pewaris. Bukan perintis saya kebetulan. Oh tapi berarti keluarga ada bisnis? Ada alhamdulillah. Apa itu, di bidang apa itu? F&B lah itu. Oh di F&B. Jadi punya cita-cita untuk melanjutkan bisnis keluarga. Ya, F&B. Fashion and busana? Fashion and basket. Jadi itu cukup, kalau menurutku sih cukup realistis ya. Jadi kita menggapai mimpi di umur yang segitu. Goals kita cukup realistis. Tapi harusnya ya di umur-umur yang segini 28, 29, 27. Oleh gak sih kini oleh aja sih. Tapi untuk menggapai cita-cita yang semisal ya nek dokter gak mungkin iso kan karena kuliah bukan dokter. Kalau mau nggak apa-apa ya satu lagi dokter. Agak effort tapi untuk umur segini yo. Nah, itu sih tak maksud. Oleh nggak kayak ngono? Harusnya sih boleh-boleh aja. Akan lakukan nggak? Kira-kira. Kalau jadi dokter, enggak. Kalau jadi dokter enggak? Kalau memang punya waktu lebih ya. Mungkin aku ada jurusan-jurusan yang mungkin kuliah yang mau tak ambil sih. Psikiater tadi atau psikolog? Mungkin bisa tak ambil itu. Karena dewasa ini kan kita tahu bahwa hal itu bercabang ya. Kita ngomongin marketing toh, jangan ada komunikasi, ada psikologi, ada akuntansi, ada banyak lah di situ. Nah, hal-hal ini menurutku bisa untuk menunjang gitu, walaupun tidak spesifik untuk menjadi psikolog, tapi kan paling enggak kita bisa membaca apa istilahnya ya, bahasa awamnya membaca orang lah katakanlah gitu. Kita bisa mengetahui dari sisi psikologi, pendekatan kan kita bisa melakukan pendekatan psikologi gitulah. Kalau kamu ada nggak Mas keinginan untuk kayak Mas Tommy tadi kuliah lagi S2 ambil psikologi, kalau kamu ada nggak? Baca orang juga dia. Tarot aja seneng tarot. Baca kartu. Ada nggak keinginan lagi buat kuliah S2? S1-nya kan cukup hancur nih dia nih. Cukup hancur. 7 tahun lagi. 7 tahun. Kira-kira ada keinginan buat ini nggak memperbaiki pendidikan di kasta magister? Untuk saat ini sih belum ada. Cuman paling nggak aku ada pikiran untuk ini ya, mesti koyo bukan saat ini, mungkin 10 atau 15 tahun lagi mungkin bakal ambil. Cuman nggak di sini. Nggak ketuaan. Tidak ada waktu. Soalnya pikirannya dia gini. 38, nomor 38. Aku ngerti pikiran dia adalah ketika aku sudah dapat pekerjaan sing enak dan kalau aku punya jabatan dan diharuskan untuk S2, itu aku baru ambil. Mungkin kayak ngono pikiranmu ya. Atau terus misalkan katakanlah untuk saat ini sampai 10 tahun ke depan aku lagi nabung bla 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 bla. Terus akhirnya resign dengan tabungan tersebut, ambil baru kuliah lagi tuh. Iya, sekalian nang jopo tapi misalkan kan kita ngomong realistis nih. Misalkan kamu udah punya uang yang cukup. Berarti kan secara profesional udah madai. Tetap pengen S2 kah? Masih tetap. Cuman enggak saiki. Iya, maksudnya nanti tetap ambil. Pengen. Oke, cukup serius obrolan kita pada kali ini, pada episode kali ini. Kita akan lanjutkan lagi di segmen ketiga. Balik lagi di podcast Mimpi Jadul episode 2 di segmen 3, masih di Omong Kosong Genzi bersama Rere dan juga Tommy. Oke, ini adalah segmen terakhir. Kita nggak mau terlalu berat seperti segmen yang kedua.
tapi akan kita tetap serukan segmen ini dengan pertanyaan terakhir. Waduh sekali ya ini ya. Aku pengen tahu bagaimana. Aku nggak ngerti nanti itu kita akan sukses atau tidak akan sukses. Amin. Opo? Amin sih ngopo? Sukses. Pertama. Amin sukses. Pertama dong. Mungkin memang selalu lama Amin. sukses. Nah, iya sih pertama sukses kak. Amin tidak suksesnya amin. Aku nggak ngerti kita akan sukses atau tidak. Kita akan sukses amin. Tidak sukses nggak ngerti ya. Tapi bagaimana cara kalian berdua? Aku kan sudah sukses. Iya. Kalau aku kan sudah sukses. Iya. Bagaimana cara kalian berdua untuk mengikhlaskan suatu kesuksesan? Dari Bung Riri silakan. Cara untuk mengikhlaskan mimpi, cita-cita, kesuksesan. Berarti nggak sukses dulu berarti ini. Kalau Ibaratnya iya. Ibaratnya kita kan harus bersiap-siap. Iya nggak sih? Mesti semua kemungkinan terburuk harus kita siapkan. Kalau kita nggak bisa menggapai itu, nggak kaget toh. belum ke bagaimana cara cari cita-cita lain. Enggak, tapi ikhlas dulu bagaimana caranya. Oke, kalau dari aku sendiri sih kuncinya yang pertama harus berdamai sih. Kalau kayak tadi aku punya cita-cita untuk jadi atlet NBA, kan untuk saat ini udah gak mungkin. Main PS aja lah. Bener. Basket nggak usah jadi atlet gitu. Atau ngikutin liganya juga boleh, meskipun gak jadi atlet. Soalnya banyak pecahan-pecahan dari itu, misal judi. Salah satunya judi mungkin ya. Jangan sampai tapi ya jangan sampai. Misal jadi konten kreator basket, punya podcast basket, bahas basket, kan bisa toh, pecahan-pecahannya banyak. punya bola basket Bisa. Jadi take it easy. Berdamai sih lebih tepatnya. Berdamai. Cara berdamainya itu gimana? Ikhlas. Iya. Caranya. Caranya berarti kayak apa? Caranya apa? Ya realistis Pak. Oh iya, berdamai. kemana dia mengikuti kayak aku beli bola basketnya aja deh. Mesti aku mengikuti liganya aja deh. Ya itu. Seneng NBA pun gak harus jadi atlet ake pecat-pecat liane kan mah bisa jadi konten kreator basket iya bener-bener itu cara nih kok mau coba seneni ae bisnis lapangan basket dan lain-lain lah. Kalau Bung Tommy gimana? Kalau dari aku sendiri mungkin dipikirkan ulang apa yang membuat itu senang, apa yang menyenangi, apa yang membuat itu jadi mimpi lah dulu. Contohnya di bidang suka mainnya, misalnya yang badminton tadi. Yang badminton. Suka mainnya kah? Suka euforianya kah? Suka apanya kah? Waktu kalau aku mengikhlaskannya sih gitu sih. Oh ya udah, aku euforia mungkin tidak terlalu berharap itu. Mungkin aku lebih sukanya di mainnya aja. Oke, kejar mainnya aja sama teman-teman, sama ya reguleran gitu tiap minggu sekali 2 kali gitu. Sekarang masih rutin? Masih rutin. Iya. Kan ada itu memberan itu kan ada di grup badminton itu masih dijalankan tidak? Masih dijalankan. Masih jalan. Sampai sekarang. Coba chat terakhir. Gak ada obrolan apa-apa. Badminton chat terakhir kapan? Coba. Grup badminton yang ramai itu grup villa. Sekarang itu grup main ke villa. Enggak ono grup lain. Ono grup badminton lain aku. Iku sing ngomong niat-niat tok. Enggak, aku sing beda konco. Oh, beda circle. Itu masih jalan ya? Masih aman ya. Terakhir badminton kapan? Minggu kemarin main. Minggu ini jatuhnya hari apa berarti? Harusnya Minggu. Harusnya hari Minggu. Dan itu akan dimainkan ya. Pasti. Ada pekerjaan. Skip lagi. Ganti pedal. Sekarang zamannya pedal. Oke, jadi itu tadi keseruan kita di segmen 1 dan segmen 3. Dan sekarang aku mau kasih hal yang lebih seru lagi buat teman-teman sekalian. Karena akan ada giveaway buat kamu semuanya yang tahu apa cita-cita dari Bung Tommy ketika TK. Tulis aja di kolom komentar. Dan apa cita-cita dari Bung Rere ketika SD. Kalau kamu benar, aku kasih liquid 3 orang pemenang di Instagram @lokos.id. Terima kasih Bung Tommy. Thank you. Terima kasih Bung Rere. Kita main-main lagi ya di next episode. Let's go. Jadi tungguin keseruan kita di podcast Mimpi Jadul episode 3.